Halo teman-teman. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan ya kita sekali lagi ya kita berdoa minta kesiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan yang mungkin belum ada dan tidak semua orang bisa dapat Tuhan, yaitu kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Maka itu kami berdoa supaya kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah hati, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Berkati hamba ini yang penuh kekurangan untuk memberitakan firman-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema hari ini kita lost and found ya, lost and found, terhilang dan ditemukan. Itu dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Teman-teman boleh buka dulu di Alkitabnya gitu ya. Tapi sebelum kita baca Alkitabnya, saya punya pertanyaan buat teman-teman gitu ya. Nggak ada hadiah. Nggak ada hadiah ya, teman-teman, sayang sekali. Oke, yang pertama, apa rasanya kehilangan sesuatu yang berharga? Mungkin kita ya ini ada gambar barang-barang ya. Kita mulai dari barang dulu ya. Ada teman-teman di sini yang pernah kehilangan barang berharga gitu ya. Misal siapa nih? Saya mau nanya yang kecil-kecil aja nih. Jesslyn. Nah, Jesslyn pernah kehilangan barang nggak? Kamu yang berharga gitu. Pernah nggak? Halo. Yeah. Udah tadi udah buka. Oh, susah ya. Yes? Jesslyn. Halo, Halo, nah, udah kedengeran Jesslyn. Pernah nggak kehilangan sesuatu yang berharga? pernah Pernah, apa tuh? HP. Oh, HP ya. Oh, aku juga panik kalau kehilangan HP. HP-nya berharga. Ya, gimana rasanya? Panik. Panik gitu ya. Sama-sama sih. Misalnya Jennifer, aku mau nanya deh, gimana kalau tiba-tiba skripsimu hilang gitu ya, apa rasanya? Sudah aku backup. Gak bisa enggak. Gimana kalau Kita harus backupnya rusak yang juga? sehat. Ya. Kalau misalnya error. Gimana, Jen? Udah gue pindahin USB. Gimana Ada di email juga. Gue banyak cecer skripsi biar gak kenapa-napa. Ya, Kalau gimana kalau kenapa-napa, semuanya tiba-tiba hilang, Jenny? Mendadak gitu ya. bilang Miss tambah waktu. Gue bikin lagi. Dengan bersedih hati. Oh, ini tipe orang yang pantang menyerah ini kayaknya ya. Kalau kehilangan ya. Oke, baik. Dan satu lagi, mungkin tadi saya mau ambil sharingnya si Audrey ya tadi ya. Mungkin itu juga adalah salah satu sharing tentang kehilangan juga ya, tapi bukan kehilangan barang tentunya gitu ya. Kehilangan yang berharga gitu. Yang berharga adalah orang yang tersayang gitu ya. Kungkungnya gitu. Saya juga pernah gitu dulu kehilangan kungkung saya gitu. Dan itu saya sharing di depan remaja gitu, terus saya nangis gitu di depannya. Kayak sedih aja gitu ya pasti kalau kehilangan orang yang berharga gitu ya. Tapi ya, saya ada pertanyaan satu. Apa satu kata perasaan untuk menemukan? Misalnya tadi menemukan tiba-tiba, wah tugas saya hilang, HP saya hilang gitu. Tiba-tiba menemukan gitu ya. Satu kata gitu ya. Apa coba Jesslyn? Jesslyn bisa gambarkan pakai satu kata, Jess. Senang banget. Senang. Oke. Kalau Jennifer gimana, Jen? Kayaknya pantang menyerah ini jawabannya. Kenapa kok? Satu kata untuk perasaan menemukan gitu ya, misalnya file yang tadi hilang gitu ya, tiba-tiba ketemu. Gitu. Yeay, puji Tuhan, gitu gue. Yeay. Yeay, so itu 3 kata ya. ya, puji Tuhan ya. Gitu. Iya. Oke. Terus itu bakal gue backup berkali-kali. Ya. Senang ya. Oke. Dan misalnya suatu saat kita ketemu sama orang yang kita sayang di surga. Saya pikir semua dari kita akan senang gitu ya. Senang dan wah itu sukacita yang luar biasa.
Dan saya mau mengatakan satu hal gitu ya, satu hal yang sebenarnya menggambarkan tema kita hari ini sebenarnya. Nah, tema kita sebelumnya ini diambil dari Lukas 15 gitu ya. Kalau teman-teman buka Alkitab teman-teman, ada 3 perumpamaan yang berbeda banget. Yang pertama adalah domba ya, itu ada domba, foto domba, dan yang kedua itu adalah dirham atau koin ya, koin yang hilang. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah anak yang hilang gitu ya. Dan ada satu penekanan kalau teman-teman lihat, satu penekanannya adalah sukacita karena pertobatan. Sukacita karena menemukan domba yang terhilang. Sukacita karena menemukan koin yang terhilang. Sukacita karena menemukan anak yang terhilang. Dan sini kita akan melihat Allah yang bersukacita. Kenapa ini jadi penekanan teman-teman? Karena seringkali mungkin ya untuk sebagian orang selama ini melihat Allah itu sebagai Allah yang serius gitu ya, Allah yang terlalu serius atau Allah yang jauh dari kita gitu, nggak pernah bersukacita. Kenapa? Karena ada sekelompok orang gitu ya, ada sekelompok orang yang memandang demikian teman-teman. Ada orang yang menganggap dia kenal Allah, tapi kenalnya adalah kenal Allah yang serius, Allah yang eksklusif. Teman-teman, eksklusif adalah Allah yang jauh dari orang berdosa gitu ya. Apakah itu benar? Benar, tapi bukan sepenuhnya benar gitu ya. Dan kita bisa lihat dari konteks zaman Tuhan Yesus ketika ada perumpamaan ini diceritakan. Teman-teman kalau baca Lukas 15, perumpamaan itu diceritakan kepada siapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Untuk kepada siapa? Mungkin Cing, tahu nggak Cing? Cing mana? Oh, Cing nggak ada, lagi nggak ada ya. Arvin, tahu nggak Arvin, Vin? Atau Philip, tahu nggak Philip? Perumpamaan itu diceritain nama siapa, Philip? Iya kok. Perumpamaan tentang yang ini nih, teman Philip, yang domba hilang, dirham hilang, itu diceritain ke siapa? Orang Farisi. Ya, teman-teman, mereka perumpamaan ini diceritain ke orang Farisi. Gitu ya. Nah, Kristus sebenarnya kenapa diceritain? Kenapa? Karena Kristus tahu bahwa sebenarnya orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu adalah orang yang gila hormat gitu ya sebenarnya ya. Gila hormat. Kenapa? Karena mereka menganggap diri mereka kenal akan Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang eksklusif. Tuhan yang berjauhan dari orang berdosa. Karena apa? Karena ketika para orang ahli Taurat itu melihat Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa, para Farisi itu marah gitu ya. Kenapa ada orang seperti kamu duduk makan orang-orang yang hina di dalam masyarakat, orang yang pantas buat dijauhin gitu ya. Kita bayangin ya teman-teman, kalau sekarang kita lihat ada hamba Tuhan, ada orang-orang yang terhormat, tiba-tiba mau duduk makan sama para napi gitu ya, Pak, yang di penjara gitu. Pasti, wah ini apa gitu ya, maksudnya aneh kali nih orang, kenapa mau duduk sama orang-orang seperti itu gitu ya, kan itu bodoh gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, sebenarnya Tuhan Yesus ini ingin menunjukkan bahwa Allah itu bersukacita ketika dia bisa menjamah orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya kita sebenarnya bisa mengenal juga Allah yang bersukacita. Gimana cara mengenalnya? Ini saya memakai satu konteks gitu ya, konteks di mana ada budaya hormat dan malu. Teman-teman tahu budaya hormat dan malu, ini sebenarnya sederhana teman-teman. Ya, dan juga sebenarnya ini ada di masyarakat manapun ya, termasuk juga kita juga ada gitu ya, di mana ketika kita berhasil, kita
pasti dihormati ya. Kalau misalnya teman-teman dapat nilai bagus, teman-teman dapat nilai juara gitu, teman-teman sukses dalam kerjaan, uang banyak, pasti orang tua teman-teman bangga ya. Teman-teman pasti dibicarain tuh sama orang tuanya gitu. Dibicarain tuh sama orang tuanya gitu ya. Kemana-mana, jadi siapapun bangga ya. Dan kalau misalnya kalau kita gagal, pasti kita membawa malu gitu ya bagi diri kita dan bagi misalnya orang kita, keluarga kita atau sekitar kita ya. Kenapa? Karena diomongin gitu ya, diomong jadi bahan gosip lah, macem-macem gitu ya. Dan di sini kita budaya itu dekat gitu ya sama kita dan orang Yahudi gitu ya. Tapi di sini teman-teman, orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang yang gila hormat, teman-teman. Dan menganggap diri mereka itu terhormat gitu ya. Dan sebenarnya hal seperti ini adalah hal yang tidak berkenan bagi Allah gitu. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dituliskan. Demikian teman-teman. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini adalah hal yang unik ya teman-teman. Allah yang begitu besar, Allah yang suci, malah tiba-tiba di dalam tulisan ini memakai hal yang bodoh gitu ya bagi dunia untuk memalukan orang-orang berhikmat. Sebenarnya mari kita masuk gitu ya. Mari kita masuk dengan kebodohan yang Kristus pakai sebenarnya untuk memalukan orang-orang pintar. Bahkan mungkin tidak sekedar bodoh ya menurut saya. Tapi ini adalah sebenarnya perumpamaan yang cukup gila gitu ya, cukup gila dan cukup nggak masuk akal gitu di pikiran kita semua gitu. Coba kita buka ya Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita baca ya teman-teman ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Boleh saya minta 2 orang deh ya, baca-baca ganti-gantian ya. Jennifer baca ayat pertama dan nanti disusul oleh Philip deh ya. Philip ada di sana Philip? Philip? Halo? Ada. Ada ya, nanti tolong bantu baca ya, dibuka mic-nya. Ganti-gantian ya. Kita minta mereka tolong bacakan untuk kita. Jennifer dulu boleh? Oke, ayat 11 ya. Ya. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa mari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, thank you untuk Jennifer dan Philip yang membacakan untuk kita. Saya akan mulai dari ayat 12 sampai 16 dan saya akan kasih judul ayat bagian itu sebagai Crazy Rich Family dan bungsu yang memalukan ya. Teman-teman tahu film Crazy Rich Asia bukan itu gitu ya. Crazy Rich Family bukan maksudnya itu gitu. Tapi Crazy Rich Family adalah sebenarnya untuk menggambarkan keluarga yang menurut saya itu untuk digambarkan secara gila gitu ya, secara kayaknya nggak mungkin ada orang seperti ini dalam kehidupan nyata deh. Kayaknya susah gitu untuk membayangkan ada orang seperti ini gitu ya. Dan keluarga yang diceritakan ada 3 orang, si ayah, sulung, dan bungsu. Dan ketiga-tiganya menurut saya adalah orang yang gila gitu ya. Nah, tapi kita harus lihat gitu ya gilanya apa gitu di sini ya. Dan kita lihat di ayat 12 dulu ya. Di ayat 12 itu si bungsu ya. Bungsu berkata kepada bapaknya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Teman-teman, yang namanya warisan itu dikasih ketika kapan, teman-teman? Ketika ada orang meninggal dan si bungsu itu memintanya ketika ayahnya masih hidup. Dan itu artinya secara nggak langsung, kalau teman-teman baca ini, si bungsu mengharapkan ayahnya untuk mati. Gitu ya. Dan ketika kita bisa lihat di sini kurang ajar banget ya, udah jadi bungsu, paling muda gitu, mengharapkan anaknya mati. Itu sebenarnya ketika ucapan ini diucapkan gitu ya, itu adalah ungkapan, ayah, aku nggak mau lagi hidup denganmu. Aku muak sama aturan-aturanmu. Aku muak tinggal di sini. Mendingan kamu mati aja dan aku ambil hak aku gitu ya, sebagai anakmu. Di sini ketika, ingat ya teman-teman, ini perumpamaan yang diceritakan pada Farisi. Ketika para Farisi dengar ini, mungkin sudah mengerucutkan mukanya, udah bingung ya teman-teman ya. Kenapa ada anak durhaka gitu ya, atau anak setan seperti ini gitu ya. Tuh. Dan respon selanjutnya itu nggak kalah gilanya teman-teman. Apa respon ayahnya? Ayahnya ambil pecutan terus tabok anaknya enggak? Enggak gitu ya. Ayahnya juga berespon dengan gila menurut saya. Gitu. Tapi dia dikatakan apa? Dia membagi-bagikan harta kekayaan gitu ya. Bukan hanya kepada si bungsu, tapi kepada si sulung juga. Mendengar hal ini kita perlu bertanya-tanya sesungguhnya. Di mana rasa hormat sang ayah? Harusnya kita dari awal dia sudah marah gitu ya dan terlecehkan. Tapi dia diam saja dan mengabulkan permintaan. Apakah ada ayah seperti ini? Nggak ada, saya pikir. Nggak mungkin ada gitu. Mungkin para Farisi itu langsung geleng dengar ada tiba-tiba diceritain ada ayah seperti ini gitu ya. Tetapi kalau kita ingat gambaran ayah adalah gambaran Tuhan kita,
kadang kita perlu hati-hati teman-teman dengan apa yang kita minta hari ini kepada Tuhan. Mungkin kita bisa bilang kita nggak sekurang ajar si bungsu. Nggak mungkin ya aku kurang nggak kayak si bungsu gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang diminta si bungsu itu sebenarnya permintaan banyak orang Kristen hari ini juga loh teman-teman. Berapa banyak orang yang berdoa, ibadah hanya untuk minta agar egonya terpenuhi dan tidak mau sungguh-sungguh menggumuli di hadapan Tuhan. Ketika kita minta misalnya dikasih kekayaan, apakah kita mau pakai kekayaan itu untuk pekerjaan Tuhan? Kalau kita minta dikasih sukses dalam pekerjaan kita, maukah kita memakai pekerjaan itu untuk melayani Tuhan, teman-teman? Mari kita kembali ke perumpamaannya ya. Dalam pembagian dalam keluarga, warisan si sulung tentu lebih besar. Si bungsu juga lebih dikit ya. Kita bisa lihat si sulung ada juga pas pembagian. Tapi apa yang dia lakukan? Dia diam saja gitu. Dia diam saja. Dia tidak melakukan apa aja. Nggak negur adiknya, nggak marah-marah. Dan di sini kita lihat si sulung itu sebenarnya nggak sama gilanya gitu ya. Tapi dengan bentuk apa? Bentuk ketidakpedulian akan situasi yang terjadi. Kalau kita baca semua, kita bisa kenal sang ayah adalah orang yang terpandang dan kaya, teman-teman. Maka warisannya pun besar. Warisan itu tidak tentu pasti uang, bisa aja tanah, ternak, barang, dan lain-lain. Maka itu di ayat 13, teman-teman, kita lihat si bungsu menjual seluruhnya. Dan gilanya, dia berhasil jual dalam beberapa hari saja gitu ya. Salesman mana yang bisa kalahin para bungsu ini gitu ya. Si bungsu ini. Kenapa? Karena warisan itu adalah sesuatu yang dikumpulkan seumur hidup loh teman-teman. Bertahun-tahun, lama sekali. Tapi ini dijual dalam beberapa hari. Gimana cara jualnya teman-teman? Didiskon gitu ya. Didiskon, kenapa? Ya biar ada yang beli gitu, ada yang bully. Tapi dijual murah gitu ya. Dan setelah dia dapat uangnya, mereka pergi jauh gitu ya, si bungsunya itu. Apa yang dilakukan si anak ini sebenarnya adalah tanda kehilangan. Dirinya tidak hanya hilang dari rumah, tapi juga menghilangkan kesempatan untuk hidupnya. Dia menghilangkan warisan untuk ya. Dia jual semua itu dan dia menganggap dia merdeka gitu ya dengan cara bersenang-senang. Namun sesungguhnya dia sedang membawa dirinya kepada kematian. Orang seperti ini juga sebenarnya membawa malu teman-teman, yang tidak lebih dari kematian dalam keluarganya. Dalam budaya orang keluarga Yahudi, apapun yang dilakukan sang anak, durhaka, meminta warisan, menjual warisan murah, keluar dari negeri, hidup foya-foya, bahkan bermain dengan pelacur, itu membawa malu bagi keluarganya yang sebenarnya pantas dihukum dan dianggap bukan lagi dari bagian dari keluarganya. Dan situasi itu saya katakan sebagai hidup yang tidak lebih baik dari mati, teman-teman. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena selanjutnya kita lihat si anak itu jatuh miskin dan terjadi kelaparan di negeri itu. Kita mungkin sulit bayangin ya, gimana sebuah negara itu bisa mengalami kelaparan. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, khususnya di Ratapan, kelaparan dalam suatu negeri itu bisa dalam tahap sampai di mana si ibu bisa makan anaknya. Dan itu sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Karena itu tandanya nggak ada lagi yang bisa dimakan. Gitu. Nggak ada yang bisa makan. Dan itu adalah situasi yang sangat menyedihkan, sangat depresi, dan nggak lebih baik dari kematian. Dalam situasi si bungsu juga kehilangan harga dirinya, teman-teman. Di mana ia mencari orang di mana ia bisa bernaung. Tapi dia temukan hanyalah orang yang sebenarnya membuang dia kembali untuk pemberi makan babi. Dirinya bukan lagi manusia, tetapi setara dengan babi, karena ditulis dirinya jadi penjaga babi agar bisa makan makanan babi. Dan bahkan dia nggak dapat itu makanan babinya, teman-teman. Babi di sini sebenarnya adalah tanda yang begitu dekat dengan tabu dalam masyarakat orang Yahudi. Babi itu haram bagi orang Yahudi, ya, bagi orang Farisi. Maka babi itu ditunjukkan untuk orang kafir.
Kita telah memperoleh gambaran pendosa di ayat 12 sampai 16. Sebuah gambaran yang nyata hari ini, di mana orang berdosa hidup tidak lagi lebih baik dari orang binatang. Bahkan bisa lebih rendah dan jahat dari binatang, teman-teman. Hari ini bisa manusia bisa tambah kaya, tapi tidak ada hati dalam keberdosaan mereka. Belakangan kita baru dengar ada bantuan sosial COVID yang dikorupsi, teman-teman. Dan di situ ketika mendengar itu hanya menunjukkan sebenarnya betapa rusaknya hati nurani manusia gitu. Di mana masa sulit pun masih ada celah bagi manusia menjadi babi bagi uang gitu ya, makan uang gitu. Orang yang bukan miliknya. Di ayat 17 kemudian kita dapat gambaran penyesalan dan awal mula dari pertobatan si bungsu, teman-teman. Dia mengevaluasi kehidupannya, flashback di masa hidup itu enak di tempat ayahnya. Dia pun sadar bahwa hidupnya itu tidak lebih baik dari mati atau dia sedang sekarat. Apa yang diingat ayah itu? Diingat anak itu. Dia yang diingat adalah ayah yang penuh kasih, sayang, peduli, dan bahkan peduli sama hamba-hambanya. Tapi ada hal menarik yang saya pengen lihat ya teman-teman di dalam penyesalan si bungsu itu. Teman-teman perhatikan deh, saya bacakan kembali ayat 18 sampai 19 ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Mari kita ingat uratan penyesalannya, teman-teman. Dia sadar dia berdosa terhadap bumi dan langit, gitu ya. Dan dia minta dijadikan upahan, teman-teman. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tahu kalau dia balik ke desanya, dia mungkin akan disambut oleh caci maki, diseret gitu ya, dihajar, diarak mungkin ya, dan mendapat hukuman berat. Dalam situasi depresinya, si anak berharap kalau dirinya jadi upahan. Kenapa? Karena mungkin saja dia bisa mengembalikan situasi keterpurukannya. Tapi di ayat 20, kita melihat turning point-nya. Apa yang dilakukan ayahnya? Para Farisi dan ahli Taurat mungkin ya dengar cerita ini udah mengharapkan ayahnya membawa pecutan gitu ya ketika lihat anaknya. Namun ayahnya berbelas kasih, berlari. Bahkan berlari yang digunakan di sini adalah lari cepat gitu teman, nge-sprint gitu. Sehingga ada penafsir mengatakan kemungkinan besar ayahnya mengangkat jubahnya ketika lari. Ini adalah hal yang sesungguhnya begitu memalukan dan pantas teman-teman dalam benak orang Farisi. Kenapa? Karena dalam kebudayaan orang Farisi, orang tua itu nggak boleh lari. Nggak pantas gitu ya untuk lari. Apalagi lari cepat. Dan orang tua tuh nggak pantas gitu ya, apalagi bapak yang pemimpin keluarga menunjukkan bagian kakinya, membuka bagian tubuh sedikit aja itu hal yang tidak pantas teman-teman. Maka sebenarnya ketika kita lihat turning point ini, apa yang dilakukan bapak ini, apa itu sebenarnya belas kasih sayang Tuhan? Belas kasih adalah ketika Tuhan berlari menghampiri kita, menerima semua cemooh dan malu, supaya bisa merangkul dan mencium pendosa seperti kita, teman-teman. Merangkul adalah tanda perdamaian. Mencium adalah bentuk kasih terintim manusia. Ini dimungkinkan hanya karena anugerah, teman-teman. Hanya karena anugerah. Anugerah yang sesungguhnya tidak dipahami oleh para Farisi dan orang religius di dunia ini. Kenapa? Karena orang anugerah membawa kita pada pertobatan sesungguhnya. Apa buktinya teman-teman? Ada di ayat 21. Perhatikan teman-teman. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapak. Teman-teman masih ingat nggak ayat 18-19? Urutan penyesalan sang anak. Apa yang tidak diucapkan si bungsu ini ketika dia menyesal kepada bapaknya? Apa yang tidak diucapkan? Ada yang tahu nggak?
Apa yang tidak diucapkan? Yang tidak diucapkan apa? Jadi upahan. Dia berharap untuk menjadi upahan. Tapi ketika dia ketemu sama bapaknya, dia nggak mengucapkan hal ini. Apa artinya teman-teman? Artinya masalah dosa mungkin adalah dosa ya. Adalah masalah yang sesungguhnya dicari, disadari gitu ya. Disadari dan usaha manusia tuh mati-matian gitu untuk mengatasi dosa. Caranya adalah beragama, memakai cara sendiri, pakai cara sini-situ gitu ya. Berpikir siapa tahu kalau aku melakukan dan hidup soleh, hidup baik, Allah mungkin akan kasih kita keselamatan gitu ya. Tapi lihat teman-teman, anugerah yang Kristus nyatakan kepada orang berdosa sesungguhnya tidak lagi membuat orang itu percaya bahwa dirinya bisa selesai masalah dosanya selain di luar anugerah Tuhan. Anugerah tidak terjadi karena kita cari Tuhan. Anugerah tidak terjadi karena kita bekerja jadi upahan. Bukan teman-teman. Tapi karena Tuhanlah yang mencari pendosa. Gitu ya. Ini apa buktinya? Ini disebutkan dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Anugerah Allah sesungguhnya anugerah yang terbesar gitu ya. Dan anugerah yang tidak setengah-setengah. Anugerah untuk selamat adalah anugerah terbesar. Yang memberikan kehormatan dan harga diri Allah yang sepenuhnya kepada orang yang bertobat. Kita lihat di ayat 22, sang ayah begitu segera menyuruh hamba-hambanya cepat-cepat memakai jubah yang merupakan tanda kehormatan, cincin dan sepatu juga. Ketika anugerah Tuhan diberikan pada saat saat itu jugalah kita memperoleh sesungguhnya hak penuh dalam rumah Tuhan, saudara-saudara, teman-teman. Gambaran sukacita kembali digambarkan melalui pesta yang diadakan di rumahnya, yang menandakan gambaran surga yang sesungguhnya berpesta ketika seorang pendosa bertobat. Pesta itu sesungguhnya tidak merayakan kembalinya si anak itu saja, teman-teman. Tapi juga merayakan diri Tuhan yang penuh anugerah belas kasih. Pesta itu sesungguhnya nggak cuma dirayain, teman-teman, buat karena pertobatan, karena pesta itu merayakan diri Allah sendiri yang beranugerah. Namun kita lihat, teman-teman, di bagian selanjutnya, ternyata pesta itu tidak dihadiri si sulung. Si sulung ada di ladang. Ini adalah hal yang aneh, teman-teman. Buat saya, kenapa? Karena harusnya pesta itu dihadiri semua orang di rumah. Dan ini menunjukkan tidak ada relasinya si sulung dan ayah. Mereka serumah tapi tidak ada relasi. Hal ini dibuktikan oleh respon si sulung juga, teman-teman. Si sulung marah dan tidak mau masuk ketika dengar kabar pesta itu. Pesta di mana ada perdamaian dan sukacita antara ayah dan bungsu. Alasannya kenapa? Karena dirinya merasa tidak pernah melanggar perintah Bapa dan tidak pernah dikasih kambing dan pesta, teman-teman. Kemarin si sulung sebenarnya merujuk pada orang Farisi yang sedang mendengarkan perumpamaan itu. Yang sesungguhnya telah menerima Taurat Tuhan, mendapat kesempatan belajar kebenaran, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka menganggap kenal Tuhan, tapi tidak sudi ketika melihat pertobatan orang berdosa. Ketika Kristus duduk dan makan bersama orang-orang berdosa. Ayat 31 itu menegaskan kenyataan ini dalam respon sang ayah, teman-teman. Sang ayah tidak kaget dengan respon anaknya, bahkan si ayah sebenarnya tahu gitu ya menurut saya ya. Nah, makanya dia mengatakan hal ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Teman-teman, hari ini kita punya akses informasi yang begitu mudah. Kita punya akses Zoom untuk beribadah. Kita punya akses buat buka Alkitab di HP kita, di tangan kita. Tapi berapa banyak dari kita yang mau menggunakan kesempatan itu untuk berelasi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh rindu mengalami firman. Banyak orang hari ini pun ikut ke gereja, ikut Zoom gitu ya. Bukan untuk cari firman, tapi cari berkat, kaya, sukses, kesehatan. Dan jika itu semua tidak terjadi, jika Tuhan gak memenuhi ego saya, mereka kecewa, sedih, menganggap anugerah Tuhan itu nggak pernah terjadi. Padahal anugerah Tuhan yang terbesar, yang sesungguhnya membuat Allah bersuka cita, ada pada perkataan sang ayah. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekali lagi, Allah menunjukkan sukacitanya ketika satu orang berdosa bertobat dan diselamatkan, teman-teman. Kalau hari ini kita masih menaruh sukacita kita dalam hal-hal dunia, dalam hal-hal kesenangan kita, marilah kita meminta ampun, teman-teman. Karena sesungguhnya sukacita terbesar Allah adalah sukacita ketika melihat pertobatan dari seorang pendosa. Baik itu pertobatan orang yang baru mendengar Injil maupun pertobatan kita dari dosa yang kita masih gumuli saat ini. Sesungguhnya perumpamaan ini cukup menggantung, teman-teman. Dan ada yang beranggapan bahwa seharusnya ada kelanjutan dari respon si sulung. Apa respon si sulung mendengar perkataan sang ayah? Saudara, mungkin kita mengharapkan si sulung sadar dan ikut pesta. Dia kilaf gitu ya, aduh maaf ya ayah gitu, aku marah-marah gitu. Marilah aku ikut pesta. Tapi teman-teman, kalau kita ingat bahwa si sulung ini merujuk pada orang Farisi dan Taurat, maka endingnya berbeda, teman-teman. Menurut endingnya adalah sang bapak sesungguhnya akan mati di tangan sulung. Seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi yang menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Namun perumpamaan ini sekali lagi merujuk pada sang ayah, yaitu Kristus yang menanggung semua malu dan hina di atas kayu salib, teman-teman. Bagi pendosa-pendosa seperti kita, agar kita memperoleh kehormatan sebagai anak Allah. Nah, sebenarnya mari kita masuk ke dalam refleksi kita, teman-teman. Menurutmu siapa sesungguhnya dalam cerita ini yang terhilang, teman-teman? Apakah si bungsu atau sulung? Dan sebenarnya kita itu lebih mirip sama siapa? Si bungsu atau sulung? Dan kenapa teman-teman merasa mirip? Misalnya saya lebih merasa mirip bungsu. Kenapa, teman-teman? Itu boleh diceritakan ya di kelompok nanti. Kenapa mirip sulung? Nah, dan di situ saya berharap setelah selesai sharing, teman-teman bisa berdoa bareng ya, minta bersama, minta Tuhan merangkul dirimu kalau misalnya kamu selama ini sadar bahwa dirimu terhilang. Tuhan memberkati kita.